Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dicatat sebagai hamba yang selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada keutamaan salat duha, yang mana keutamaan salat duha itu sangat luar biasa. Karena orang yang melaksanakan sholat duha akan dijaga oleh Allah, akan dihindari dari kefakiran. Nah, jangan sia-siakan. Sholat duha itu merupakan peribadahan yang dikerjakan, yaitu di pagi hari. Ada yang dinamakan sholatul isyraq. Di dalam kitab I'anah jelaskan sholat isyraq itu, sholatul isyraq hiya sholatul duha. Sholat isyraq itu adalah sholat duha. Nah, ada keutamaan sholat duha yang dilaksanakan ketika sedang panasnya teriknya matahari. Sholatul awabin hina tarmidul fisal. Jadi sholat awabin itu adalah sholat duha, diantaranya sebagian yang menafsirkan. Bahkan ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan ketika kita melaksanakan sholat duha, sempatkan dulu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah kalimat-kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita melaksanakan zikir yang mana zikir itu sangat berpengaruh, yaitu untuk mencahayai hati kita, agar hati kita itu cahaya. Karena adzikru ta'sirul qalbi binurillah. Zikir itu berpengaruh dalam hati dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan dan akan berbagi tentang zikir setelah sholat duha. Yang pertama, bacakan istighfar 33 kali minimal. Mau 77 kali, mau 70 kali, mau 100 kali lebih bagus. Karena keutamaan istighfar itu sudah dijelaskan dalam beberapa kitab. Di antaranya di dalam kitab Minhajul Abidin, yang mana di dalam kitab Minhajul Abidin itu orang yang mendawamkan istighfar akan diberikan kelapangan di dalam rezeki, dalam urusan rezeki. Nah, setelah kita beristighfar 33 kali, maka bacalah zikir yang kedua, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini disebutkan kalimatul ikhlas, kalimat keikhlasan, di dalam kitab Safinatun Najah. Ada yang menyebutkan lagi kalimatul tauhid, kalimah tauhid. La ilaha illallah ini kalimah tauhid. Ada yang menyebutkan kalimatu miftahul jannah, kalimah pembuka surga. Bahkan orang yang membaca la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di dalam hatinya ada keimanannya, maka dia akan masuk surga. Bahkan kalimat la ilaha illallah sangat luar biasa faidahnya dan maknanya, yang mana maknanya tiada yang hak disembah
tiada hak yang patut kita beribadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling berhak untuk beribadah kepadanya itu adalah makhluk-makhluk Allah. Orang yang tidak beribadah, makhluk Allah yang tidak beribadah kepadanya, maka dia akan mendapatkan siksa darinya. La ilaha illallah, tiada yang pantas kita sembah terkecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang mempunyai ilmu kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberikan kesuksesan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang bisa menolong kita terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacakanlah setelah sholat duha, setelah zikir-zikir, setelah sholat fardu, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Nah, dan yang ketiga, setelah kita membaca la ilaha illallah, maka bacakanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sholat duha, istighfar 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, maka bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu merupakan rasa cinta kita kepada makhluk Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diungkapkan dengan membaca salawat kepada beliau. Karena orang yang selalu membaca salawat, dia akan mendapatkan syafaatnya. Orang yang anti salawat, yang tidak bisa atau tidak pernah membaca salawat kepada beliau, maka kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan zikir setelah kita melaksanakan salat duha. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.